Nama saya Tarista Rizky Amelia, absen 31 dari kelas 10 TAP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi vlog yang pertama yaitu tentang kontaminasi, yang kedua yaitu tentang APAR, alat pemadam api. Pengertian kontaminasi yaitu suatu kondisi pencampuran atau pencemaran yang disebabkan oleh unsur lain yang memberikan efek baik atau buruk. Komponen penyebabnya beragam, bisa berupa benda mati, yaitu senyawa kimia, dan kotoran, dan benda hidup, yaitu mikroba. Penyebab kontaminasi ada 3. Yang pertama yaitu kontaminasi biologis, yang kedua yaitu kontaminasi kimia, dan yang ketiga yaitu kontaminasi fisik. Penyebab kontaminasi pada lingkup kerja, yang pertama yaitu korasi, yang kedua yaitu racun sistemik, yang ketiga yaitu bahaya infeksi, yang keempat yaitu masalah pencahayaan, dan lain sebagainya. Dampak kontaminasi, yang pertama yaitu gangguan pada hati, ginjal, jantung, organ pencernaan, dan organ-organ lain. Yang kedua yaitu keracunan pada makanan. Yang ketiga yaitu dapat melukai keadaan fisik dan dapat menyebabkan kematian. Penanggulangan kontaminasi, yang pertama yaitu segera cuci tangan jika terkena padat korosif dan cairan korosif. Yang kedua yaitu lakukan pertolongan pertama pada area yang terkena agar menghambat reaksi perusakan pada jaringan tubuh. Pengertian APAR. Alat pemadam api yaitu suatu alat yang mudah dipergunakan oleh suatu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Bentuk APAR berupa tabung jinjing, tabung gendong, maupun tabung beroda. APAR hanya menanggulangi 30% dari kejadian kebakaran. Oleh karenanya, APAR digunakan sebagai pertolongan pertama pada awal kebakaran, dengan rambat api yang kecil. Durasi semprotnya relatif singkat, bisa dihitung dalam beberapa menit. Kelas atau golongan kebakaran. Yang pertama yaitu kelas kebakaran A. Kelas kebakaran A disebabkan oleh benda-benda non-logam. Yang kedua yaitu kelas kebakaran B. Kelas kebakaran B disebabkan oleh benda-benda cair yang mudah terbakar. Yang ketiga yaitu kelas kebakaran C. Kelas kebakaran C disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Yang keempat yaitu kelas kebakaran D. Kelas kebakaran D disebabkan oleh benda-benda logam yang mudah terbakar. Jenis-jenis APAR dibagi menjadi 2, yaitu jenis APAR berdasarkan konstruksi dan jenis APAR yang umum. Jenis APAR berdasarkan konstruksinya. Yang pertama yaitu Storage Pressure Type. APAR jenis ini memakai gas pendorong bertekanan yang bercampur bersama media padamnya. Cirinya terdapat petunjuk tekanan pada bagian luar. Yang kedua yaitu Gas Guthrie Type, yaitu gas pendorong yang terletak pada guthrie tersendiri dan terpisah dari pemadamnya. Jenis APAR yang umum. Yang pertama yaitu APAR water. APAR water merupakan APAR yang paling ekonomis dan cocok digunakan untuk memadamkan api. Biasanya digunakan untuk kebakaran kelas A dan tidak digunakan atau bahaya digunakan untuk kebakaran kelas C. Yang kedua yaitu APAR busa atau APAR foam. APAR jenis ini paling efektif digunakan untuk memadamkan api pada kelas kebakaran A dan kelas kebakaran B. Yang ketiga yaitu APAR karbon dioksida. APAR jenis ini sangat cocok untuk memadamkan api pada kelas kebakaran B dan pada kelas kebakaran C. Yang keempat yaitu APAR serbuk kimia atau dry chemical powder. APAR jenis ini sangat serbaguna karena efektif digunakan untuk memadamkan api pada semua jenis kelas kebakaran, namun tidak disarankan dalam penggunaan industri, karena dapat mengotori dan merusak peralatan industri dan sekitarnya. Cara-cara penggunaan APAR. Yang pertama yaitu tarik pin pengaman atau safety pin pada bagian APAR. Yang kedua yaitu arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api atau area kebakaran. Yang ketiga yaitu tekan pemicu untuk penyemprotan. Yang keempat yaitu ayunkan ke seluruh sumber api. Untuk mempermudah menghafal,
bisa disingkat dengan TATA atau TATA, yang dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan PASS atau PAS, yaitu Pull, Aim, Squeeze, and Sweep. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penggunaan APAR. Yang pertama yaitu perhatikan arah angin. Usahakan wajah dan tubuhmu sejajar dengan arah angin, supaya media padam benar-benar efektif menuju ke pusat api dan jilatan api tidak mengenai tubuh pemadam. Yang kedua yaitu perhatikan sumber kebakaran dan gunakan APAR yang sesuai dengan klasifikasi sumber kebakaran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.